Guys, kita dapat kiriman cerita lagi dari Gorontalo yang kita rasa kita harus baca karena ini bikin takut koman. Dengar cerita ini sampai habis. Selamat datang di Creativity, tempat orang bercerita horor, misteri, dan lain-lain. Dan khusus untuk cerita horor, terserah ngoni mau percaya atau nyanda, yang penting semua yang dengar happy. Cerita kali ini dikirim oleh orang salah satu tamang TikTok yang ni mau disebutkan DP nama sama sekali. Dan nyanda usah lama-lama, torang langsung pada pecerita. Torang sebut saja pengirim cerita ini penama Ana dan dia ada adik bernama Dian. Ana dan Dian ini besar dan tinggal di Manado. Cuma ada satu waktu pas dorang harus pindah dari Manado ke Gorontalo. Perjalanan dari Manado ke Gorontalo semuanya kata lancar. Dorang tiba di Gorontalo dengan selamat. Kebetulan kata, ini Ana bilang, Kak, kita pertama kali ke Gorontalo dan kita tidak pernah ke Gorontalo sebelumnya. Jadi memang masih banyak adaptasi yang harus dorang lakukan. Dan dorang juga harus mencari tempat tinggal, sebuah kos-kosan yang bisa menampung dorang dua kakak beradik ini. Cari-carilah dorang kos-kos, keliling-keliling di daerah yang dekat dengan dorang sekolah dan tempat kerja. Cari kata akhirnya dapalah satu tempat kos, dimana menurut Ana ini kos kata lumayan juga untuk dorang dua tinggal, masih luas. Terus di dalam kos itu pokoknya ada DP kamar, ada kamar mandi dengan ada dapur yang DP posisi baku muka dengan kamar mandi begini dah. Sudah, jadi dorang tinggal lah di situ. Awal-awal dorang tinggal di kos itu, kata Ana dan Dian ini merasa nyaman Jo, selama 1 bulan dorang bakos nyaman. Cuma setelah itu Ana berasa kayaknya ada yang salah dari ini tanpa kos. Dia bilang begitu. Karena Ana merasa ada yang janggal dang lewat dari 1 bulan dorang tinggal di kos-kosan itu. Satu waktu ini Ana ada di kamar kos sendiri karena kebetulan kata Dian lagi bikin tugas di luar. Ana cek HP dang, masih bermain HP. Itu sekitar jam 8 malam. Cuma karena dia mengantuk, jadi dia putuskan untuk mau tidur Jo sambil batunggu DP adik pulang. Cuma karena dia agak takut sendiri, dia putar lagu lumayan kuat. Pas dia setengah sadar, tiba-tiba ada yang babise. Hei, Ana tak kaget. Apa itu Kak? Ana bilang, Kak, kita pernah dengar suara-suara begitu. Maksudnya biar kita setengah sadar, itu kita dapat dengar jelas sekali ada apa di PC telinga. Jadi kata Ana tak bangun dang. Cuma dia masih di tempat tidur, masih tidur. Cuma buka mata toh. Kong tiba-tiba kata, itu suara datang ulang. Tapi kali ini lebih kuat. Ana dengar ada suara cewek yang bateror padia dengan bilang, semati itu lagu, ini kita pe kamar. Anak tuh dengar itu dia langsung ketakutan dang. Dia langsung kasih menyala lampu. Kon dia telpon Padian DP adik yang saat itu lagi di luar. Dia telpon terus, dia VC, dia kata ketakutan sambil berdoa, dia telpon terus DP adik. Kong DP adik nyanda respon sama sekali DP telpon waktu itu. Nggak lama setelah itu, anak kan sudah nggak dengar suara apa-apa. Dia pikir sudah dang. Mar ternyata nyanda guys. Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba muncul ulang itu suara. Begini kata DP bunyi. Dia tertawa. Kong dia bilang kata, "Kenapa ngana soba diam? So takut ngana kang? Atau ngana so tahu?" Ana yang dengar itu kata dia langsung bangun. Dia cepat-cepat mau keluar dari pintu kamar kos itu dang. Cuma pas dia bangun, tiba-tiba dari pintu muka ada yang batoki. Dia bilang pak kita, Kak, kita so panik sekali itu Kak. Bayangkan di dalam kamar kita so dengar suara begitu, kong tiba-tiba ada suara dari luar dang. Dia kata semua menangis saat itu. Kong dia tetap buka nutup pintu karena dia pikir biar juga kita mau lari tetap dang. Pas dia buka pintu, ternyata itu DP adik so pulang.
Pas dia lihat DP adik dia so lome kata. Ana ini langsung lome kun dia cerita pada DP adik apa yang ada terjadi Pak Ana saat DP adiknya ndak ada. Tapi kata karena Ana bilang DP adik ini cuek, jadi DP adik cuma bilang nyanda ngana so tidur setengahnya kong mimpi. Begitu dang dia bilang Pak Ana. Kok Ana bilang nyanda, betul koman kita ada dengar beberapa kali dang. Ana bilang kita sampai sobat telepon pangana so 10 kali lebih kita batelpon ba VC ngana nyanda angkat tapi telepon. Kong ini dia entah diam kata. Kong dia bilang hah batelpon kapan? Nyanda ada ngana pe telepon satu pun peta HP. Ana langsung tak kaget lagi itu maksudnya. Ana bilang dia rasa kata ada masuk ini telepon dang, tapi DP adik nyanda angkat. Cuma ternyata nyanda ada telepon masuk pada DP adik sama sekali. Dan tadi kan Ana bilang itu jam 8 baru mau tidur toh. Itu DP kejadian cuma nyanda lama, tapi pas DP adik kasih tunjuk HP, tiba-tiba itu so jam 1 malam. Nah karena DP adik saat itu katanya ndak percaya, jadi DP adik cuma kasih biar begitu dong. Sudah istirahat jut orang. Ana biar masih takut dong, dia terpaksa tidur dong. Tapi Ana berasa so agak tenang karena so ada DP adik dan di dalam kamar kos itu. Tidurlah dorang, tidur nyaman, nyanda ada yang baganggu sama sekali. Besoknya Ana dengan DP adik ini di dalam kamar kos itu putar lagu lagi kuat-kuat. Kong Ana memang nyanda bercerita macam-macam ledang pa DP adik karena dia mau tes dan apakah mau ada ulang atau nyanda. Memputar lagu kuat-kuat, Kong DP adik ada ke tanpa cuci piring. Jadi ini kamar mandi. Kong tanpa cuci piring masuk lorong kecil begitu dong. Nah DP adik kata ada cuci piring. Kalau misalnya mau masuk di kamar mandi, otomatis mesti balewat di belakang pada DP adik. Ini tak bayang toh. Kong pas sementara cuci piring kata, tiba-tiba pintu kamar mandi tak tutup. Kong ada suara keran tak buka. Rupa orang mau bermandi begitu dah. Oh, Ana sudah dengar ini cuma Ana baba diam dan Ana takut cuma tapi perasaan stop biar. Kong tiba-tiba DP adik keluar pergi di arah tempat tidur. Kenapa nggak di sini? Begitu DP adik tanya dang. Ana masih pura-pura nin tahu. Kong DP adik tanya ulang. Kayak masuk di kamar mandi? Ana setengah ketakutan kong dia bilang. Nyala kita dari tadi di sini. Kita ada dengar ada suara dari dalam kamar mandi. Aduh, dengar itu dia dan DP adik kata tiba-tiba panik dan DP adik yang cuek ini ketakutan lagi karena DP suara kata jelas di belakang pak dia yang debat cuci piring itu. DP nyak lama kata dari lorong itu rupa ada cewek balewat begitu dah. Nyak hitung 3 dorang langsung keluar dari kamar, pokoknya lari dari kos-kosan itu. Karena dorang takut sekali dang. Karena itu posisi so malam, jadi dorang putuskan untuk lapor ini pada petuan kos dang. Dorang pigilah patuan kos per rumah, kok dorang cerita semua di kejadian itu. Kok Ana bilang, duh kak pas kita baca cerita, itu DP tuan kos kata cuma taba diam begitu dang. Taba diam, badengar. Kok rupa so ada sedih begitu, pokoknya kita so bingung kak DP ekspresi bagaimana, yang pasti dia cuma badiam. Setelah itu baru DP tuan kos cerita lah, Dek, memang pak sebenarnya kamar itu ternyata selama kosong. Sunyanda ada orang yang ibu kasih bakos di situ. Karena ternyata di dalam kamar itu ada cewek umur 19 tahun, ada gantung diri dengan keadaan hamil. Kong baru ditemukan 3 hari kemudian. Dan setelah itu memang kata ada teror yang terjadi setiap kali ada orang yang sewa kamar itu. Apalagi kata kalau ribut, tuh cewek kata nih mau ribut. Cuma karena so banyak teror dang yang jadi pak anak-anak kos, tuh ibu putuskan untuk biar jo tutup jo itu kos dang. Karena so agak lama DP kejadian dari ini cewek meninggal, ibu putuskan untuk mau renov jo, kasih lebih bagus, bersih-bersih, dengan harapan so nyanda ada gangguan lagi yang mau terjadi. Cuma ternyata ibu salah, karena
mau dia sebersih bagaimanapun, kasih renov sebagus, tuh cewek buktinya masih baganggu kata pada orang dua. Di situ kata Ana agak marah Pak Ibu. Maksudnya kenapa ibunya bilang dan kenapa ibu kasih pat orang bakos di sini. Setelah kejadian itu, Ana dan DPAD ini memutuskan untuk pindah ke kos lain, ini mau lagi bakos di situ. Ini kalau jadi orang dua, kira-kira mau batahang atau bagaimana? Kita sih tadi mau. Pokoknya begitulah DP cerita guys. Kalau Ngoni ada cerita yang mirip mungkin atau lebih horor dari ini, boleh DM kita di TikTok atau Instagram. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Creativity, like, komen juga di TikTok dan YouTube. Torang bakal dapat di video selanjutnya.